Baik, pagi ini kita akan membahas tentang eh, atau mereview tentang masalah basis data, terutama di basis data yang penting itu adalah tentang bagaimana basis data itu dihasilkan. Itu yang biasanya disebut dengan perancangan basis data. Apa yang diinginkan hasil dari perancangan basis data adalah menentukan jumlah table, menentukan struktur setiap table, kemudian juga menentukan relasi antar table. Nah, harus diingat, pasti Anda semua pernah mendengar bahwa table itu ada table master dan ada table transaksi. Jadi, setelah kita merancang basis data, kita akan dapatkan struktur database. Contohnya, table A ada field A1, A2, A3, table B ada B1, B2, A1, C1, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan struktur database itu seperti ini. Inilah yang akan eh, dihasilkan dari proses perancangan basis data. Nah, ya, jadi struktur database itu seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Nah, kalau setiap table itu bisa dituliskan, misalkan table A lebih detail bisa dituliskan seperti ini. Ya, bisa dituliskan seperti misalkan table A yang A1 itu tipenya integer, table B varchar, A2-nya varchar, A3-nya varchar, juga bisa kita tentukan width-nya, dan kita bisa tentukan apakah sebuah field itu dia primary key, ya, PK-nya primary key atau yang lainnya. Nah, selain itu struktur table juga harus memperlihatkan relasi antar table. Misalkan untuk contoh di atas ada table A, ada table B, ada table C. Nah, dari table ini A berelasi dengan B berdasarkan A1. B berelasi dengan C berdasarkan C1, begitu, dan selanjutnya. Nah, bagaimana table-table di atas ditemukan? Itulah yang dilakukan oleh perancangan basis data. Sekali lagi, basis data itu tujuannya adalah untuk mendapatkan table-table. Ya, table-table. Tentu table-table itu ada syaratnya. Karena kalau table pada basis data itu tidak dihasilkan, tidak dilakukan dengan cara-cara yang formal, maka akan dihasilkan tabel yang tidak baik atau tidak normal. Bagaimana cara merancang database? Nah, itu dikenal ada dua cara. Yang pertama dengan cara entity, yang kedua dengan cara ERD, yang kedua dengan cara normalisasi, ya. ERD ini entity relationship, ya, relationship diagram. Nah, ini contoh. Kita bisa merancang dengan metode ERD untuk merancang database rumah sakit. Misalkan di sebuah rumah sakit membutuhkan aplikasi. Tentu sebelum aplikasi itu dibuat, kita rancang database-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan entity yang terlibat. Katakanlah dokter, pasien dengan obat. Kemudian kita tentukan key di setiap entity ini, di dokter key-nya apa, pasien apa, obat apa. Kemudian kita tentukan relasi di setiap entity dan atribut dari key setiap relasi. Kemudian kita lengkapi entity dan relasi dengan atribut yang lain. Baru kita bisa konversi gambar ERD-nya menjadi tabel relasional. Nah, ini contoh hasilnya dari langkah-langkah yang tadi. Jadi tadi kan ada entity dokter, entity pasien, entity obat. Kemudian setiap entity ini kita tentukan ada ID dokter, ada nama dokter, dan selanjutnya. Pada pasien ada ID pasien, ada nama pasien, dan selanjutnya. Pada obat ada ID obat, ada nama obat, dan selanjutnya. Kemudian kita tentukan primary key dari setiap entity ini. Di sini tentu ID dokter, di pasien tentu ID pasien, di obat tentu ID obat. Dan langkah berikutnya, ya, tadi yang seperti nah ini tadi, ya. Kemudian baru kita tentukan relasinya. Kita tentukan relasinya, misalkan antara dokter dengan pasien ada relasi, kita beri namanya konsul. Antara pasien dengan obat ada relasi, kita beri namanya diberi resep, misalkan.
Nah, pada relasi ini pun kita tentukan ID-nya. Umumnya adalah ID yang menyatukan antara entity yang kita satukan ini. Misalkan di dokter ada ID dokter, di pasien ada ID pasien, maka pada konsul ini kita masukkan ada item ID dokter dan ID pasien. Sama halnya dengan yang diberi resep ini juga relasi, ada ID pasien, ada ID obat. Nah, untuk setiap relasi kita harus tentukan apakah relasinya itu one to many, atau many to many. Ya, Anda harus ingat bahwa relasi itu ada setidaknya ada 3, ada one to many, ada many to many. Nah, untuk dokter dengan pasien ini kita sebut relasinya one to many, karena satu dokter bisa melayani banyak pasien. Untuk resep obat kita katakan kita sebut ininya relasinya itu many to many. Kenapa many to many? Karena satu pasien bisa memiliki banyak obat, satu obat bisa dimiliki atau dibutuhkan oleh beberapa pasien. Maka kita sebut ini many to many. Nah, dari sinilah kita bisa konversi hasil dari diagram IRD ini, bisa kita konversi menjadi table seperti ini. Bisa menjadi database tabel master. Untuk dokter ini hasilnya seperti ini. Untuk ini yang dari pasien ini dihasilkan tabel pasien, yang dari obat dihasilkan tabel obat, yang dari konsul dihasilkan tabel konsul, yang dari resep dihasilkan tabel resep. Oke, itu tadi dengan cara IRD. Ini kita ringkas saja karena ini diharapkan Anda sudah pernah memahaminya dari mata kuliah sebelumnya. Ini contoh yang lain adalah masalah normalisasi. Jadi tadi ada dengan cara IRD, yang ini adalah dengan cara normalisasi. Anda harus ingat normalisasi itu ada normalisasi tahap pertama ya, ada normalisasi tahap kedua, ada normalisasi tahap ketiga. Kalau normalisasi itu contohnya seperti ini. Contoh dari dokumen. Jadi normalisasi sumbernya dari dokumen. Contohnya ada dokumen kwitansi. Kita mau merancang database berdasarkan dokumen ini. Apa yang kita tentukan? Langkah-langkahnya pertama kita tentukan item-item apa yang ada di dokumen ini. Kita ambil. Misalkan di sana ada nama konsumen, ada alamatnya, ada nomor notanya, ada nama barangnya, dan selanjutnya. Kemudian dari item-item itu kita jadikan satu tabel. Nah, disebut dengan tabel universal. Ini contohnya ini tabel universal. Semua tabel kita satukan menjadi satu. Harus kita lihat secara normalisasi, sebuah tabel untuk dari satu sistem biasanya itu tidak cukup. Kita membutuhkan nanti beberapa tabel supaya tabel-tabel itu bersifat normal. Nah, nanti langkah yang kedua kita melihat apakah di dalam atribut itu ada yang bernilai ganda atau tidak. Lah, kalau ada gimana? Kalau ada, tabelnya kita pecah berdasarkan item yang bernilai ganda tadi. Apa itu bernilai ganda? Bernilai ganda adalah pada satu item data itu kita bisa memasukkan dua nilai. Itu nggak boleh. Itu namanya bernilai ganda. Atau disebut juga nilainya tidak bersifat atomik. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam item itu untuk satu item kita bisa memberikan value dengan lebih dari satu. Itu nggak boleh di dalam database. Dan itu nanti harus kita normalisasi dengan cara memecahnya, memasukkannya ke tabel yang lain. Kemudian nanti langkah yang keempat kita harus cek apakah tabel itu sudah memenuhi normalisasi tahap yang kedua. Kemudian kita cek lagi berikutnya apakah sudah memenuhi tahap yang ketiga. Kita cek lagi nanti kalau yang mau lengkap sampai kriteria tahap ketiga, tahap keempat, kelima, dan bahkan sekarang tahap keenam ya. Nanti di tengah-tengahnya ada namanya tahap BCNF ya. Nah, seperti ini. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 di BCNF, tahap 4, tahap 5, tahap 6, dan selanjutnya. Nah, masalah normalisasi ini saya ingatkan lagi bahwa normalisasi itu berkaitan dengan tujuannya dari normalisasi adalah meminimalkan redundansi. Redundansi itu nggak boleh. Artinya kan data berulang. Makanya ada normalisasi supaya data itu tidak redundan. Redundan itu hanya boleh, satu-satunya boleh di dalam database adalah pada foreign key. Kalau pada item yang lain nggak boleh. Kemudian normalisasi juga
Tujuannya untuk menghindari anomali tabel ya, baik insert, update maupun delete. Nah, prinsip dari normalisasi adalah dari ini, prinsip dari ketergantungan fungsional. Contoh, name mempengaruhi nama, atau nama hanya boleh dipengaruhi oleh name. Atau nama itu, kalau NIM-nya itu, maka namanya pasti itu. Nah, itu namanya functional dependency. Jadi kalau ada item data, kalau datanya ini, maka data yang satu lagi pasti ini. Itu berarti kedua data itu memiliki functional dependency. Ketergantungan fungsional. Fungsional. Oke, begitu juga nanti ya. Tetapi kalau nama itu tidak memiliki ketergantungan fungsional terhadap NIM. Kenapa? Karena kalau namanya si Budi, belum tentu NIM-nya nanti yang ditentukan, karena kalau ada 3 orang nama Budi punya 3 NIM. Nah, itu namanya tidak ketergantungan fungsional. Tapi kalau orang punya 1 NIM, dia pasti punya 1 nama. Nah, itulah yang disebut dengan ketergantungan fungsional. Baik, terima kasih untuk seperti itu materi untuk kuliah kita pada pagi ini.